Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu alim. Baik, di sini saya akan menyelesaikan tugas bahasa Indonesia di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP PGRI Sukabumi. Nama Tata Muhammad Taufik, NIM 2016110, dosen pengampu DRA Tia Padmasanti MPD. Baik, di sini kita akan mempelajari materi yang akan dibahas, yaitu yang pertama ada topik, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada tesis, dan yang terakhir tentunya ada kerangka karangan. Nah, dari 4 yang tadi saya sebutkan, kita akan membahas satu persatu. Apa sih topik? Apa definisinya? Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama yaitu topik. Definisi topik. Topik berasal dari bahasa Yunani, yaitu topoi. Jadi, topik adalah inti utama dari seluruh isi tulisan yang hendak disampaikan dan pokok masalah yang akan dibahas dalam karangan ilmiah. Topik merupakan hal yang pertama kali ditentukan ketika penulis akan membuat tulisan. Bagaimana cara mencari atau menemukan topik? Ada yang tahu? Mari kita bahas. Yang pertama, kita harus membaca baris pertama dan kedua. Jika hanya ada satu paragraf, atau amati keseluruhan paragraf pertama jika ada lebih dari satu paragraf. Yang kedua, cari kata kunci yang paling sering diulang dalam bacaan, baik pada awal baris, tapi juga di bagian-bagian selanjutnya, termasuk juga pada bagian kesimpulan. Yang ketiga, jika pertanyaan tentang topik, maka jawabannya bisa berupa satu kata atau bentuk frase kelompok kata. Topik atau tema dari sebuah paragraf adalah subjek dari tulisan itu, yang bisa berupa inti tulisan, the text is about, atau judul teks, title. Nah, dalam memilih topik perlu ditingkatkan beberapa hal, yaitu yang pertama harus menarik perhatian penulis, yang kedua diketahui dan dikuasai oleh penulis, yang ketiga harus sempit dan terbatas, yang terakhir yang keempat, untuk penulis pertama hindari topik yang kontroversial dan baru. Nah, dan pada intinya topik adalah sebuah ide utama yang mendasari penulisan atau pernyataan sebuah informasi. Oleh karena itu, sebuah topik pada dasarnya menjanjikan informasi yang bersifat umum dan harus didefinisikan kembali menjadi ide yang lebih detail sebelum dikembangkan menjadi sebuah karya tulis. Saya akan memberi contoh. Di sini contoh topik. Saya ada 2 contoh. Yang pertama, pemberantasan korupsi di Indonesia, dan yang kedua, ujian nasional berbasis komputer. Nah, dari contoh 2 di atas itu harus didefinisikan kembali menjadi ide yang lebih detail sebelum dikembangkan menjadi sebuah karya tulis tentunya. Nah, yang kedua yaitu tujuan. Apa sih tujuan? Nah, di sini tujuan adalah sasaran yang hendak dicapai penulis berdasarkan topik, sehingga tujuan itu mempersempit atau membatasi topik. Lalu kita akan bahas yang ketiga yaitu tesis. Apa sih tesis? Tesis adalah penulisan karangan ilmiah, merupakan langkah awal penulisan tesis, dibentuk berdasarkan topik dan tujuan tentunya. Tesis merupakan perumusan topik dan tujuan dalam bentuk kalimat dengan menonjolkan topiknya sebagai pokok bahasan. Tesis lebih menonjolkan topik daripada tujuan, dengan maksud penulis karangan ilmiah melakukan analisis, interpretasi, dan sintesis. Yang keempat kita akan bahas adalah kerangka karangan. Kerangka karangan adalah suatu rencana kerja ilmiah yang teratur untuk mendeskripsikan penyusunan pokok-pokok bahasan ke dalam bab dan subbab
dengan menampilkan acuan berupa sumber rujukan referensi yang digunakan. Tahapan penyusunan kerangka karangan itu perlu dimanfaatkan oleh penulis karena kerangka karangan mempunyai beberapa fungsi penting dalam proses penulisan. Di antaranya adalah yang pertama, tidak mengolah ide sampai 2 kali sehingga penulisan tidak keluar dari pokok masalahnya. Yang kedua, menciptakan kalimat yang berbeda setiap bab sehingga ada versi dalam penyajian materi karangan. Lalu yang ketiga, mengingatkan penulis pada bahan atau materi sebagai sumber rujukan dan bahan. Yang keempat, membaca ulang karangan yang sudah selesai dapat menciptakan kembali reproduksi yang sama dari pembaca. Yang kelima, dapat dilihat dengan jelas wujud ide nilai umum dan spesifikasi karangan. Yang keenam, berarti setengah karangan sudah selesai dilakukan atau merupakan tahap akhir dalam penulisan. Nah, di sini setelah mengetahui fungsi kerangka karangan bagi penulis, perlu memperhatikan hal-hal berikut apa saja. Yang pertama, perumusan tesis dan pengungkapan maksud dengan jelas dan benar. Yang kedua, penginventarisasikan topik ke dalam sub-subtopik secara maksimal tentunya. Yang ketiga, pengevaluasikan semua topik yang telah dirinci ke dalam tahapan, yaitu A, semua bab topik relevan dengan tesis. B, jangan ada topik yang sama. C, semua topik dan subtopik sudah disusun secara paralel. Dan yang keempat, tahapan 3A dan 3B, yaitu semua bab topik relevan dengan tesis dan jangan ada topik yang sama, dilakukan secara berulang untuk mendapatkan subtopik yang terinci secara maksimal. Lalu 5. Penetapan pola susun ragangan yang tepat berupa pola ilmiah atau pola logis. 6. Sadarilah ragangan tidak sekali buat. Dan yang ketujuh, ragangan ini sebagai pedoman penyusunan daftar isi karangan. Alhamdulillah, tugas telah selesai dilaksanakan. Semoga apa yang telah kita pelajari bersama bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Tata Muhammad Taufik mengundurkan diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.